kita semua. Perkenalkan, saya Ita Sri Rohmawati, guru SMP Negeri 16 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata, yaitu pemaparan tentang budaya positif, kemudian keterkaitannya dengan posisi kontrol, nilai kebajikan, serta segitiga restitusi yang akan kita terapkan di sekolah kami. Siang, teman-teman sejawat di sini. Pada kesempatan hari ini, saya di sini sebagai moderator dari Ibu Ita. Saya Bu Ita Pratiwi Novianus akan memandu jalannya diseminasi pada kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua di sini yang sudah hadir untuk menyempatkan waktunya dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 oleh Ibu Ita Sri Rohmawati, modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Langsung saja untuk kegiatan yang pertama, nanti susunannya yaitu yang pertama adalah pemaparan dari Ibu Ita mengenai budaya positif, kemudian yang kedua adalah tanya jawab diskusi, dan yang terakhir adalah refleksi. Langsung saja kepada narasumber kita, Ibu Ita Sri Rohmawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebenarnya kita sudah pernah ya secara tersirat itu kita pernah diskusi sedikit di perpustakaan tentang budaya positif. Cuma kali ini saya akan pemaparan tentang budaya positif. Jadi nanti hubungannya ini bagaimana kita nanti menerapkan budaya positif itu yang ada di sekolah, itu kita terapkan ke murid-murid kita. Jadi setidaknya kalau selama ini kita merasa, oh aku sudah melakukan budaya positif yang seperti ini, oh ini ternyata nanti posisinya seperti ini. Nah, dari situ nanti kita bandingkan, kita nanti ada di mana. Karena nanti kalau positif ini ada beberapa hal, jadi ada keterkaitannya ya. Ada beberapa hal yang baru nanti kita pelajari sampai sejauh mana nanti budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini pernah kita terapkan untuk ke murid-murid kita. Next, ini definisi dari budaya positif ya. Jadi ini pendekatannya berfokus di muatan perilaku baik, penghargaan, pengakuan daripada dihukum, kemudian melibatkan komunikasi, jujur, memberikan pemahaman, dukungan tentang disiplin positif. Jadi anak-anak nanti merasa dihargai, dipahami. Dengan ini nanti hubungannya, nanti pendekatan ini juga membangun hubungan yang kasih sayang, saling menghormati dan orang tua anak, menciptakan lingkungan yang kondusif dan perkembangan yang sehat. Maksudnya kalau di sini dengan disiplin positif, dengan budaya yang akan kita berikan ke anak-anak untuk menciptakan budaya positif ini, kita nanti bisa istilahnya membangun budaya yang positif juga untuk mereka terapkan nanti dengan temannya atau dengan orang tuanya atau dengan sesama di lingkungan mereka. Jadi nanti pembentukan karakter yang ada di diri anak-anak itu akan tercipta dengan sendirinya dari hasil pemaparan atau pemberian pembiasaan yang kita lakukan untuk anak-anak. Next, ini skemanya untuk disiplin positif itu ada beberapa skema. Jadi kalau di sini ini ada ini. Jadi teorinya kalau kontrol itu menurut William Glasser, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol kita ya diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku itu ada tujuannya. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Kita mau apa itu pasti nanti ada tujuannya.
Yang ketiga itu model berpikirnya menang dan menang, kolaborasi. Kemudian ada pilihannya, menciptakan pilihan baru dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada realita atau realitisnya, kejadiannya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol, artinya kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Paling tidak kita belajar dulu untuk mengontrol diri kita sendiri. Contoh, kalau misalnya kita misalnya di depan murid saking jengkelnya, terkadang kan ada omongan yang sekiranya itu bagi kita biasa aja, tapi bagi murid kita musuh dalam banget gitu ya. Jadi setidaknya kita wajib untuk kontrol. Bukan orang lain yang kontrol kita, tapi diri kita sendiri yang harus kontrol. Kemudian perilaku semua memiliki tujuan. Jadi teorinya itu memotivasi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, paling tidak kita punya tujuannya. Tujuan itu fungsinya untuk memotivasi diri kita supaya tujuan yang mau kita capai itu terlaksana. Jadi paling tidak kita punya motivasi bagi diri kita sendiri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga itu model berpikirnya, ada 5 posisi kontrolnya, ya. Kalau di sini ada posisi sebagai penghukum. Kalau penghukum ini biasanya lebih ke arah fisik, ya. Jadi nanti di belakang kita jelaskan dulu posisi penghukum itu seperti apa. Kemudian ada posisi yang membuat merasa bersalah. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu saat anak itu melanggar peraturan misalnya, terus kita mengatakan ayolah, gitu ya, itu kadang anak akan merasa, oh iya, aku bikin guruku merasa gak nyaman, oh aku bikin merasa guruku sedih. Itu namanya membuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga itu sebagai teman. Jadi kalau kita memposisikan sebagai teman, kadang murid itu juga merasa nyaman. Cuma terkadang mereka jadi menggantungkan dirinya kepada kita, terutama kalau ada masalah. Itu kalau posisi sebagai teman. Kemudian ada posisi sebagai pemantau. Kalau pemantau ini nanti juga ada plus minusnya. Jadi kalau plusnya nanti kalau pemantau ini diterapkan juga tentang peraturannya, dia pasti sesuai datanya. Observasinya itu kalau pemantau, ya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Kalau manajer ini yang posisi ideal. 4 posisi yang di atasnya itu bisa terangkum di posisi manajerial. Jadi istilahnya kalau kita sih idealnya harusnya manajerial. Kemudian yaitu untuk realitasnya berarti ada 5 kebutuhan hidup. Jadi nanti realitanya kita akan bertemu dengan yang namanya 5 kebutuhan dasar makhluk hidup. Apa aja? Yang untuk bertahan hidup, kemudian untuk penguasaan, kemudian rasa kasih sayang, kemudian kebebasan, yang terakhir kesenangan. Jadi paling tak 5 kebutuhan dasar dari manusia ini, kalau bisa sih lebih dari 1 yang ketemu, supaya apa? Merasa nyaman. Next. Nih, ini budaya positif. Jadi nanti terkaitnya sama dengan yang skema tadi. Cuma ini kalau yang saya lihat terakhir memang ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti caranya supaya kita paling tidak bisa lah untuk mencari solusi permasalahan yang biasanya itu melibatkan anak yang biasa dilakukan oleh anak-anak kita. Lanjut ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada survival, love and belonging, freedom, fun, sama power. Jadi kalau kebutuhan dasar itu berarti seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk memenuhi salah satu bahkan lebih
dari kebutuhan yang kita inginkan, yang harus kita penuhi dulu. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Biasanya kalau survival ini terkait dengan sandang, pangan, papan. Itu dasar dari kita. Misalnya ada kejadian, ada anak kita gak bawa bekal, teman lainnya bawa bekal. Kemudian anak yang satu gak bawa bekal ini pasti ganggu temennya. Aku minta pokok, bang, kau dewe, gitu anaknya. Kalau temennya yang ngerti, oh iya ini lah ambil. Tapi kalau ada temennya yang gak ngerti, biasanya kan namanya anak makannya banyak, kemudian diminta, aku sudah bawa sekian dari rumah, berat-berat, ibuku sudah masakin, ternyata diminta temanku. Biasanya ada rasa protes di dirinya. Nanti anak yang tidak bawa bekal ini biasanya jadi istilahnya pengacau yang di kelas. Kenapa? Dia paling ganggu temennya yang bawa bekal, ya pasti ganggu. Kalau sudah ganggu kayak gitu, ya berarti kita harus pahami, oh ada satu kebutuhan dasar yang tidak atau belum dia penuhi. Apa? Makan. Jadi kalau kita mau istilahnya mengamati dari perilaku siswa, kita amati dulu apa sih yang kebutuhan dasarnya yang belum dipenuhi. Ini biasanya harus kita pelajari dulu. Ini ada video sedikit, jadi bisa disaksikan. Silakan lihat. Bentar ya. Di video ini nanti kita lihat sedikit tentang maksud dari kebutuhan hidup.
Jadi nanti tentang 5 tingkat kebutuhan manusia, makna hidupnya yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Hubungan sama orang lain biar gak kurang temen, lo berusaha jadi yang terbaik biar gak diraguin sama orang atau kurang hormat dari orang lain. Akibatnya mungkin beberapa dari kita cuma fokus sama apa yang bikin kita aman dan nyaman, dan seringkali kita juga ngelakuin hal-hal yang sebenarnya gak sesuai. Itu bisa dilihat dari filmnya. Jadi ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi, jadi dia merasa tidak nyaman dengan dirinya. Tahu nggak sih bahwa masalah yang alami sebenarnya pernah dibahas sama psikolog, salah satu psikolog terkenal bernama Abraham Maslow. Lebih tepatnya di teori hierarchy of needs. Nah, teori ini yang bakal dibahas di sini, mulai dari artinya, fungsinya, dan gimana caranya untuk mengaplikasikannya dalam hidup lo supaya lo bisa sesuai sama tagline pesannya, yaitu hidup seutuhnya. Oke, so stay tune biar lo bisa ngerti dan dapetin insight sekaligus pencerahan dari teori ini secara menyeluruh. Nah, sebelumnya gue mau minta teman-teman buat jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channelnya biar lo gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari 100%. Yang per pekan, insya Allah dengan pahala dari para penghafal Quran. Oke, so apa itu teori hierarchy of needs? Nah, mungkin sebelum membahas teorinya, kita bisa membahas dikit tentang pencetusnya, yaitu Abraham Maslow. Maslow adalah psikolog pendiri aliran humanistik, dan dulu dia tuh pengen tahu sebenarnya apa sih motivasi hidup dari orang-orang. Akhirnya dia nyari tahu hal-hal apa aja yang bisa membuat hidup seseorang itu bahagia, meaningful, gitu, dan apa yang bisa dilakuin demi mencapainya. Nah, Maslow itu menganggap ilmu psikologi bisa menjawab pertanyaan itu, yang sebenarnya waktu itu mungkin belum bisa terjawab sama ilmu lain. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah lulus kuliah, Maslow mencetuskan teori hierarchy of needs atau biasa disebut sebagai Maslow's pyramid of needs. Bisa lo lihat di gambar ya. Jadi sesuai dengan namanya, teori ini digambarin sebagai piramida, dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya manusia itu bisa hidup bahagia, bisa sehat mental, dan bisa hidup meaningful, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kalau menurut Maslow ya, kebutuhan di level bawah itu memang itu sedikit banyak harus terpenuhi dulu. Kenapa? Karena level-level bawah memang paling dasar untuk bertahan hidup. Well, gak 100% tercapai juga gak apa-apa, asal orang tersebut merasa udah cukup, mereka bisa naik ke hierarki yang selanjutnya. Mulai dari kebutuhan paling dasar di level paling bawah, yaitu tubuh, makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, di level kedua ada kebutuhan akan keamanan. Kita perlu merasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan ini misalnya kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini yang kita lakukan adalah biasanya nyari kerja, nabung, bayar asuransi, dan lain sebagainya. Nah, Maslow menyebut level pertama dan kedua tadi sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Nah, lanjut ke level ketiga, ini ada seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Yang bisa memuaskan kebutuhan ini biasanya adalah keluarga, teman, pacar, komunitas. Habis itu kita naik lagi ke level keempat, yaitu kebutuhan akan harga diri, self-esteem, yaitu biasanya apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa bikin makin percaya diri. Misalnya jadi juara lomba, akan terkenal, karir bagus, dan lain sebagainya. Nah, level ketiga dan keempat disebut sebagai psychological needs atau kebutuhan psikologis. Terakhir, ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi. Jadi, mengaktualisasikan semua potensi yang mereka miliki seutuhnya, di hidup seutuhnya. Nah, di dalam tulisannya, Maslow sendiri bilang bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang terjadi pada kita. Dengan kata lain, setiap orang itu sebenarnya harus tahu apa yang pengen dilakuin dan mendalami hal yang pengen dilakuin. Nah,
Nah, selain dikelompokkan jadi kebutuhan dasar dan psikologis, Maslow juga mengelompokkan kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Jadi ini 4 kebutuhan terbawah, kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan self-esteem itu masuk ke dalam kategori kebutuhan yang didorong sama adanya rasa gak puas, rasa bahwa lo kekurangan sesuatu, atau singkatnya rasa takut dan cemas. Misalnya lo makan karena lapar, pengen dihormati karena takut diremehin, pengen dicintai karena takut sendirian. Motivasi ini sebenarnya disebut sebagai needs atau deficiency needs, atau lo butuh karena memang lo ngerasa kurang. Nah, yang satu paling atas, aktualisasi diri, itu dikendalinya sama perasaan di mana lo pengen hidup sesuai dengan potensi lo. Jadi tujuan lo tuh nggak cuma untuk merasa aman aja, tapi juga untuk merasa puas karena udah berusaha mengembangkan potensi lo. Motivasi ini disebut sebagai needs atau being needs, yaitu kebutuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Well, sebenarnya mungkin teori ini kelihatan simpel dan jelas juga bahwa kita memang butuh hal-hal yang disebutin. Tapi pada kenyataannya seringkali orang-orang nggak sadar bahwa kita butuh hal-hal tersebut secara seimbang. Maksudnya gimana? Jadi gini, ada orang-orang yang bersikap gak acuh sama kondisi finansial mereka dan cuma fokus melakukan apa yang dia rasa membuatnya bahagia. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang terlalu materialistis, sangat materialistis gitu ya, sangat fokus sama pekerjaan, gaji, uang, dan sebagainya, dan mungkin mengabaikan kebahagiaan mereka. Nah, menurut Maslow sebenarnya gaya hidup keduanya itu bisa dibilang salah. Kita perlu sadar bahwa hal material dan psikologis harus seimbang. Kalau menurut Maslow ya, kita bisa merasa bahagia dan punya karir bagus di saat yang sama. Karena itu pada dasarnya kan pekerjaan yang bisa menghidupi kita, sambil kita juga melakukan apa yang sesuai potensi diri kita sebagai usaha memaknai hidup. Selain itu, lo juga mungkin secara gak sadar lo bisa dimotivasi sama needs dibandingkan sama needs, sehingga lo cuma fokus sama gimana biar merasa aman dan nyaman. Padahal secara gak sadar lo juga sebenarnya perlu untuk memenuhi kebutuhan lo akan aktualisasi diri. Nah, bisa jadi karena hal-hal ini lah lo merasa hidup lo tuh gak bermakna dan mungkin gak berkembang. Terus gimana cara buat lo mengaplikasikan teori ini biar lo bisa hidup seutuhnya? Well, ada beberapa tips yang bisa gue kasih. Pertama, lo bisa jadi fleksibel tapi juga stabil, jadi seimbang. Teori piramida kebutuhan Maslow ini nekenin bahwa lo butuh ngelakuin hal-hal yang lo pengen untuk berseksi diri. Tapi di saat yang sama lo juga butuh hal-hal materialistis, kayak misalnya uang, makanan yang cukup, kesehatan, dan lain sebagainya. Singkatnya lo butuh berkembang tapi juga butuh merasa aman. Nah, cara mencapai kedua hal ini adalah dengan satu memiliki goals yang stabil, dan yang kedua tetap fleksibel dalam mengeksplor diri. Maksudnya gimana? Goals yang stabil berarti lo mengetahui keinginan lo supaya lo gak terombang-ambing sama perkembangan yang ada di sekitar lo atau pendapat orang lain. Jadi lo perlu tahu apa aja nilai dan tujuan yang lo pegang biar lo yakin bahwa lo udah punya apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri. Banyak orang gak tahu nilai apa yang mereka pegang sehingga jadinya ya mereka gak pernah merasa aman atau merasa cukup, selalu merasa kurang, merasa hampa. Misalnya melihat orang lain nilainya lebih bagus langsung merasa bodoh, atau melihat orang lain gajinya lebih gede langsung merasa miskin. Padahal tiap orang punya tujuan dan nilai yang berbeda, jadi usaha yang dilakukan juga beda-beda. Nah, kalau fleksibilitas artinya lo mau mengekspos diri lo ke berbagai pengalaman dan apa yang tersedia buat lo. Cara lo tahu potensi lo adalah dengan bertanya ke diri lo sendiri. Apa sih hal yang paling mendominasi hidup dan pikiran lo selama ini? Banyak orang, mungkin termasuk lo, benar punya potensi, benar punya minat bakat di suatu bidang tertentu. Cuman secara gak sadar menolak aja gitu untuk menghidupinya atau gak dalam benar karena merasa potensinya lo gak bisa jadi kerjaan atau misalnya takut sama pendapat orang dan lain sebagainya. Nah, ketika lo udah sadar apa yang mungkin jadi potensi lo, pilihlah pengalaman-pengalaman yang berkaitan dan membuat lo merasa antusias. Dalam prosesnya, lo bisa coba biarin pengalaman itu membawa lo ke pengalaman baru yang lo rasa sesuai sama diri lo. Itu tuh yang pertama. Yang kedua, ketahuilah apa kelebihan lo dan gunakan hal tersebut. Kalau ini ya udah membuktikan bahwa dengan melakukan hal ini lo bakalan merasa lebih aktif dan menjalani hidup dan memiliki pilihan-pilihan yang sesuai dengan diri lo. Jadi lo gak pernah terhasilkan dari diri sendiri gitu. 1% pernah ngebahas tentang gimana cara tahu kelebihan diri, dan lo bisa cek di video YouTube sebelumnya yang berjudul cara menemukan kelebihan diri. Nah, dalam proses menggunakan kelebihan lo jangan lupa juga kembangin. Maksudnya gimana? Jadi jangan lupa juga buat ambil resiko dan hadapi tantangan-tantangan yang ada. Walaupun kadang tantangan itu buat takut, cemas, atau ragu, tapi ingat aja bahwa lo memang butuh untuk mengaktualisasikan diri. Jadi hal-hal sulit memang harus dilalui. Well, tapi tenang aja,
Karena nggak seharusnya juga kok lo 100% termotivasi sama pengembangan diri dan mengambil resiko tanpa pertimbangan yang matang gitu. Pada dasarnya lo juga butuh rasa aman, cuman proporsi keduanya memang berbeda. Kalau kata Maslow, kebutuhan aktualisasi itu cenderung lebih penting daripada kebutuhan atau perasaan aman. Kalau lo bingung, memang ya balik lagi aja itu piramidanya. Kalau lo udah merasa memenuhi kebutuhan dasar, berarti alasan lo takut mungkin simply karena lo gak mau keluar dari zona nyaman. Kalau ini yang lebih baik lo beraniin diri dan hadapi tantangan yang ada. Kalau setelah nonton video-video dan coba sendiri lo masih susah nih, masih kesulitan untuk menemukan kelebihan dan nilai yang lo pegang, lo sebenarnya bisa coba untuk mengedukasi diri lo dengan ikut mentoring sukses. Nah saat mentoring biasanya ya gue selaku mentor bakalan ngasih klien gue worksheet yang bisa menyadarkan apa aja kelebihan yang mereka punya selama ini. Contohnya self-knowledge worksheet atau personal values worksheet. Supaya apa? Supaya mereka tahu nilai dan prinsip apa yang mereka pegang. Selain worksheet, lo juga bisa dapat pandangan objektif mengenai masalah lo dari mentor sukses. Lo bisa dapat tes psikologis, karya interpretasi, dan juga insights-nya. Mentoring ini datang dalam banyak paket dan cara bayarnya juga banyak. Bahkan lo bisa bayar pakai GoPay, Pay Later misalnya. Kalau lo lagi gak punya uang sekarang. So, kalau misalnya lo mau tahu lebih lanjut, silakan lo bisa cek link di description box buat melihat lebih lanjut gitu ya, paket-paketnya, lo dapat apa aja, karena bakalan banyak support, worksheet, dan lain sebagainya. Nah, tips yang kedua itu kayak gitu. Yang ketiga, lo bisa coba sadari konflik internal yang lo miliki. Apakah lo udah ngelakuin hal yang pengen lo lakuin? Kalau lo masih hidup di jalan yang sebenarnya lo gak inginkan, lo bakalan sulit mengekspresikan diri lo. Bayangin, ketika lo terpaksa melakukan suatu hal, ada kemungkinan besar lo merasa gak jadi diri sendiri dan gak punya kebebasan. Padahal menurut penelitian, ekspresi diri dan perasaan bahwa lo punya kebebasan itu penting banget lo punya gitu. Biar apa? Biar lo mampu memilih hal yang membuat lo berkembang, bukan sekedar fokus ngurangin perasaan doang. Nah, dari tadi kan kita udah bahas banyak tentang teori piramida kebutuhan ya, hierarchy of needs oleh Maslow, mulai dari artinya, pembagiannya sampai ke gimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari lo. Nah, terakhir gue pengen mengutip kata-kata Maslow yang mungkin bakal menginspirasi lo. Nah, lo bisa baca ya. A musician must make music, an artist must dream, a poet must write. If he is to be ultimately at peace with himself. Artinya, kalau lo mau merasa damai dengan diri lo sendiri, ya lo lakuinlah hal-hal yang sesuai dengan potensi lo. Oke? Sekian dari gue, semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap hari. Itu tadi video tentang cara untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan hidup yang dasar, terutama untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ya. Jadi paling tidak dengan menyiasati tadi kita jadi punya wawasan. Oh, berarti saya harus mempunyai tujuan untuk memotivasi diri saya menjadi lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang kedua itu ada penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini dihubungkan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ada kompetennya, terampil, lalu diakui prestasinya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, dihormati. Jadi ini sama dengan self esteem. Jadi kayak yang di video yang tadi. Jadi kalau yang tadi itu ada CV, CV-nya itu terkait tentang kemampuan kita tulis semuanya ya, kebiasaan kita apa, hal kita apa, kita punya penghargaan apa. Nah, itu masuk ke sini. Jadi kalau murid kita itu suatu saat misalnya dia mengerjakan tugas atau dia melakukan hal yang positif, misalnya wawancara, kemudian presentasi, kemudian kita mengakuinya, misalnya dengan bagus sekali, memberi aplaus, kemudian sekali waktu kita beri misalnya penghargaan, tapi bukan barang, jadi penghargaan yang misalnya kita bisa bilang gini, ternyata hasil karyamu bagus sekali, boleh hasil karyamu ditempel di ruang kelas. Itu aja sudah bikin
murid kita bangga. Kenapa? Oh, hasil karyaku ternyata bagus, bisa ditempel di ruang kelas, nanti bisa dibaca teman-temanku, atau saat ngambil rapor nanti orang tuaku bisa lihat. Itu aja sudah penghargaan buat murid kita. Jadi merasa diakui kemampuannya, itu sudah bagus. Dia akan lebih semangat lagi. Kalau nanti dikasih tugas lagi, dia akan membeli yang lebih bagus lagi. Ini mungkin ada filmnya juga. Kalau nggak salah, apa di next aja ya? Di next aja Bu Dian. Untuk selanjutnya aja, ya. Jadi nanti untuk yang selanjutnya, Bu Dian. Ya. Selanjutnya ada kebutuhan untuk bebas. Jadi bebas itu dalam artian mandiri. Mereka bisa mencoba bergerak, kemudian melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Jadi tidak dipengaruhi orang lain dan senang mencoba hal baru menarik. Jadi paling tidak kalau misalnya ini anak-anak misalnya belajarnya bisa kita tanya misalnya mau apa? Oh Bu, kita sekarang mau diskusi ya Bu, kita bisa presentasi ya Bu. Jadi anak boleh memilih cara belajar mereka. Jadi kalau mereka belajar sesuai dengan keinginannya, biasanya itu menambah rasa nyaman mereka saat pelajaran. Kemudian kesenangan atau kebutuhan akan kesenangan untuk mencari kesenangan bermain tertawa. Bayangkan hidup tanpa nikmat apapun, betapa sedihnya. Jadi ini kebutuhan yang selanjutnya itu dikaitkan dengan kebutuhan kita akan kesenangan. Murid akan merasa senang kalau mereka melakukan hal yang merasa tidak dipaksa. Ya sama dengan kita. Kalau kita merasa dipaksa, kita melakukannya pasti tidak senang. Terpaksa. Kita melakukan, dia melakukan, tapi biasanya dalam hati pasti ada apanya? Ngomelnya, grundelnya. Kok aku harus melakukan ini sih? Kan aku gak mau melakukan ini. Sama dengan murid kita. Misalnya anak kalau misalnya dia melakukan hal belajar misalnya, dia disuruh nulis terus. Kalau dia merasa nggak nyaman, biasanya dia bikin onar, bikin masalah dulu di kelas. Entah itu ngambil pulpen temennya, kemudian ganggu temennya, itu biasanya itu. Kalau nggak gitu biasanya apa? Tidur. Kalau gurunya tidak memperhatikan lagi, biasanya apa? HP-nya ditaruh di bawah laci, nge-game, mabar. Karena saya pernah malam ini, jadi saat saya menerangkan, ya. Kemudian karena kalau biasanya jam-jam siang ini terutama 11 ke atas, dan apalagi kalau pelajarannya bahasa Indonesia, PKN, ya, IPS yang sekiranya banyak, biasanya kita tidak bisa berinovasi, ya. Tapi kalau pelajaran matematika sama IPA mungkin kalau dia berhitung masih bisa lah dimelekkan dulu supaya anak-anak mau mendengarkan.
Ya. Kalau misalnya mau seperti itu, untuk menumbuhkan rasa senang, kita selingi dengan ice breathing. Kalau sekarang itu kan lagi berkembang tuh, TikTok, boleh itu dipakai. Jadi kalau ngajar udah di atas jam 11, jam 10 aja setelah istirahat, ya. Habis itu pelajaran. Biasanya mereka kalau langsung dikasih pelajaran biasanya, bentar bu, kenyang, bentar bu, capek, ngantuk gitu ya. Biasanya saya ajak dulu ice breathing-nya, tiktokan. Saya suruh milih, kamu buat tiktokannya apa? Boleh satu kelas. Jadi saya suruh berdiri semua, oke, kamera HP itu saya taruh di depan. Ya. Satu anak kadang, bu, saya bagian nyuting aja, oke. Nyuting, kita tiktokan. Kan cuma paling lama paling 2 menit ya. Untuk ngatur posisi paling lama 3 menit. Hilang waktu kita 3 menit tidak masalah. Yang penting anak-anak termotivasi untuk belajar dulu. Setelah itu tiktokan, oke. Nanti kita bilang, upload ya, ya bu upload deh, ya upload, pleng, upload, kita stand. Kalau udah seperti itu, nanti kita baru, nah tiktokannya sudah, mainnya sudah, yuk balik lagi ke pelajaran. Nanti kalau ada biasanya, bu, jambos aja bu, jambos aja. Tuh bu, lanjutin aja mainnya bu. Ya, nanti lanjutin main, tapi kita pelajaran dulu. Bentar aja, 5 menit, gak lama atau 10 menit gitu. Nanti lama-lama mereka kalau misalnya udah kayak gitu dikasih pelajaran, mereka akan apa? Gak akan protes. Meskipun lebih nanti sampai jam yang terakhir, mereka gak protes. Gak protes apa? Loh bu, kok sampai terakhir pelajarannya katanya tadi pelajaran cuma 5 menit, 10 menit ya. Yang penting anak diajak senang dulu. Sekali-sekali kita boleh menuruti paling tidak kemana anak, karena kalau pembelajaran kita menurut Ki Hajar Dewantoro itu harus apa? Berpusat pada siswa peserta didik. Dalam artian kita tetap membimbing, mengarahkan, tapi membuat mereka merasa nyaman. Itu tujuannya dari filosofi KHD. Next, kemudian, oh sebelumnya aja kemudian, lagi, oke. Ini YouTube-nya dulu dibuka kemudian bisa lihat. Tidak, kalau tadi bu. Ini nanti mungkin bahasanya bahasa Thailand, tapi tenang, ada transfernya, ya. Translate-nya ada kok transfer, ya. Translate-nya, kalau transfer sudah ya. Tadi malam sudah closing semua ya. Ya, closing yang pertama kali. Ya, yang ini ya. Tapi yang kemarin kan sudah closing juga ya. Dinikmati dulu. Kisahnya ada anak
Habis dimarahin ibunya, kabur. Kabur, tinggalin, tapi dia lapar. Ya biasanya kita drakor, sekarang bahasa Thai. ไปนั่งก่อนเลยไปนั่งก่อนเลยเดี๋ยวป้าทำให้กินทำไมป้าใจดีจังโอ้ยไปดมใจดีอะไรกันเป็นแค่ข้าวจานเดียวก็จะบอกให้นะ มีคนคนหนึ่งใจดียิ่งกว่าป้าเลยคอยเรียกน้ำตื่นเลยนะลูกส่วนใหญ่เขาจะจู้จี้จุกจิกไม่ดูแลตัวเองไม่ยอมมากไม่ถูกใจเราสักอย่าง ไปแม่ครูไปกันดีอ่ะพอจะรีบกลับมาแล้วนี่ไงมานี่จะรีบใช่ไหมพอจะกลับมาก็แม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ควรปล่อยเลยมา ข้าวผัดไก่ไข่เจียวนี่ใส่หอม โทษนะคะเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะ เคยเห็น ถ้าเจอเด็กคนนี้ไม่มีตัวเด็กตัวปากไม่มีเขาไม่มีเลย คนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูอะกลับบ้านมากที่สุด แม่หน่อยไหม Oke, itu tadi singkat filmnya. Jadi ada menumbuhkan rasa kasih sayang. Jadi merasa diterima. Kalau yang ini tadi di filmnya merasa diterima oleh ibunya. Ya, yang semula dia merasa kok ibuku selalu melarang aku. Ini biasanya anak-anak sosial murid kita ini biasanya ya. Jadi masa transisi dari remaja dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu benar-benar, apalagi biasanya ini dari kalau udah kelas 8. Kelas 8 ini transisinya Masya Allah ya. Jadi nanti yang ngajar di kelas 8 kita akan lihat karakter murid kita yang memang benar-benar kelihatan karakternya anak masa transisi itu seperti itu. Ada ngerasa kurang percaya dirinya ditumbuhkan, kemudian rasa pilihnya ditumbuhkan, ada rasa pemberontaknya itu ada. Sama dengan ini. Jadi yang di posisi ini tadi berarti si ibu berusaha menimbulkan apa? Rasa kalau kepercayaan kalau oh ini loh kamu diterima, kamu disayang sama keluargamu di sini. Ya, sampai apa? Ibunya keliling nunjukin foto ini anak saya. Gak bawa uang, takut kelaparan, itu nanti dialami. Jadi kita memang harus menumbuhkan rasa yang benar-benar merasa anak itu kita terima. Belongingnya, lovingnya itu harus ada. Karena kalau anak sudah punya rasa dia diterima, dia disayang, itu biasanya untuk komunikasi dengan kita itu lebih bagus. Dia mau curhat apapun ke kita. Sampai biasanya masalah sekecil apapun dia akan cerita. Kalau dia sudah merasa diterima, disayang, tuh. Jadi kebutuhan dasar yang sayang, belongingnya, lovingnya itu benar-benar ditumbuhkan, terutama untuk anak yang masa-masa transisi, karena mereka labil sekali. Ya.
Dan apa-apa memang kita harus tetap bimbing, apalagi dengan informasi yang banyak masuk, terutama dari internet. Karena ini saya pernah alami, terus saya di kelas 9, salah satu murid saya yang sekarang ini, itu dia merasa tidak nyaman dengan dirinya. Dia ingin diakui, tapi kondisinya, kalau menurut dia ada cacatnya. Apa cacatnya? Bu, kepala saya peyang. Padahal kalau kita amati gak kelihatan peyangnya di mana. Tapi dia bilang gini, kelihatan Bu. Coba Bu, coba lihat. Bu itu ke belakang, lihat peyang saya kelihatan. Tunjuk dia kepalanya. Ini loh Bu peyang. Kamu kata siapa? Iya Bu, teman-teman saya bilangnya itu saya peyang. Sampai dia minta ke orang tuanya, ke ayahnya, ke mamanya. Suatu saat ayahnya sama mamanya sampai datang ke rumah saya. Tapi tidak bilang ke anaknya, karena kalau anaknya tahu kalau datang ke saya, dia akan marah ke orang tuanya. Jadi alasannya untuk orang tuanya katanya mau besuk temennya, ya. Orang tuanya cerita, Bu Ita, kemarin saya ngajak si A. Pas di jalan dia ngomong masalah peyangnya, kekurangannya dia. Begitu mau masuk ke daerah Lamongan, dekat rumah sakit, dia langsung bilang gini, aku mau operasi. Yang salah ini mama sama ayah, sampai kepalaku peyang. Pokoknya aku sekarang mau operasi supaya peyangku hilang. Aku kalau peyang gini gak bisa nyampe cita-citaku. Akhirnya apa? Karena dia sudah berontak kayak gitu, diberhentikan di salah satu rumah sakit yang terbesar di Lamongan. Berhenti, diajak masuk, konsultasi sama dokter. Akhirnya konsultasi sama dokter, ditanya kenapa peyang. Kasih tahu penjelasannya. Oh nanti, habis itu ditanya sama ayahnya sama mamanya, kebetulan dulu perawat. Jadi mamanya tanya ke dokter, ini nanti apa resikonya kalau operasi? Salah satu meninggal, yang kedua hilang memorinya hampir lebih dari 50%. Akhirnya dokternya bilang, pulang dulu ya, dipikirkan mau gak nanggung resiko seperti itu. Pulang dia ke Surabaya. Orang tuanya cerita, terus besoknya minta tolong diajak komunikasi. Karena lumayan, alhamdulillahnya kalau sama si ayah dia mau cerita. Ya, saya panggil, saya ajak omongan, kebetulan saya ajak omongan di lab IPA. Saya tanya, ya Bu, saya pulang ke dokter. Terus apa kata dokter? Dia itu bisa meninggal, hilang memori. Saya tanya, kamu tahu ini informasi dari mana? Dari YouTube Bu. Padahal kakaknya calon dokter, kakaknya kebetulan kuliah sekarang lagi koas di rumah sakit Semarang, barusan lulus. Jadi barusan ini mau koas katanya. Saya tanya, tahu dari YouTube? Iya Bu. Sama siapa nontonnya? Sendiri. Terus kamu tak tanya ke orang yang tahu, nanti apa? Enggak Bu, kan di YouTube sudah jelas penjelasannya. Gambarnya sudah jelas, suaranya sudah jelas. Penjelasannya sudah oke. Buat apa saya tanya? Ini bahayanya. Jadi kan kita apa? Kita sebagai guru tetap harus apa? Dampingi. Kalau mereka tidak mau terus terang sama orang tuanya, setidaknya misalnya kalau mau diajak sama kita mau, nggak apa-apa. Meskipun kadang kita gini, aku nih sekolahan ngajar, bimbing kok neng ngomong masih di WA, gitu ya? Masih di WA, masih di telepon, masih ditanya gitu ya? Sekali waktu, cuma biasanya kita boleh bilang kayak gini ke siswa. Slow respon ya, karena sudah di rumah, waktunya istirahat. Jadi mereka akan ngerti. Jadi mereka, oh iya, waktu istirahat, jadi slow respon. Jadi singkat cerita, si parent ini akhirnya saya minta, tolong pengecualian buat dia, biarkan rambutnya sedikit panjang daripada dia tidak mau sekolah karena sudah pernah nggak sekolah 2 minggu. Udah kelas 9, 2 minggu nggak sekolah. Yang kita ketir ini harusnya orang tuanya juga diketir, wali kelasnya juga ketir. Loh, kalau dia pas tiba-tiba mogok udah mau ujian itu yang susah. Jadi saya bilang ke Tatip, saya bilang minta tolong dispensasi turun aja, dispensasi 1 ini aja sampai ujiannya selesai. Rambutnya biarkan dulu panjang, katanya mau nutupi peyangnya.
Oke, di ACC, oke, nggak apa-apa. Kalau dilihat dari kemampuan, anaknya pintar. Jadi karena ini sudah mulai merasa nyaman, kemarin saya lihat rambutnya sempat dipotong dan dirapikan. Saya tanya, gimana? Ya Bu, saya tanya. Kalau kemarin dia ceritanya mau sekolah di PDN. Kalau sekarang dia bilang, "Mbak Bu, saya nggak dipilih lagi." Kenapa? Saya kan pengen Bu, nanti saya pasti nggak keterima. Nah terus sekarang kamu jadi apa? Saya mau jadi hakim Bu Ita. Bagus, mau jadi apa lagi? Kalau nggak jadi hakim mau jadi apa? Mau jadi diplomat. Akhirnya saya bilang, semua manusia itu punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Saya hanya di sini merasa harus bertugas sebagai apa? Saya membuka dulu rasa kasih sayang dulu, kemudian penguasaan. Jadi saya mulai apa? Melakukan komunikasi untuk setidaknya dia mengeluarkan dulu kelebihannya dia itu apa. Terus nanti dibahas, diberi penguatan supaya dia berasa apa? Percaya dirinya tinggi, tidak merasa minder lagi karena satu kekurangannya yang tadi yang dia sebutkan itu. Oke ya. Next, kemudian ini 5 posisi kontrol dalam budaya positif. Jadi kita ada mengenal yang namanya 5 posisi kontrol kalau di budaya positif kita, ya. Jadi 5 posisi ini sebenarnya kunci untuk menciptakan lingkungan yang budayanya positif. Di depan sudah disebutkan 5 posisi kontrol itu apa? Di skema tadi, ya. Next, kemudian nih pertanyaan dulu di depan. Sebelumnya. Oke. Ini ada kasus. Kasusnya, bacalah kasus ini. Coba dijawab. Boleh angkat tangan. Nanti kalau jawab, nanti ini gajiannya datang duluan, dikasih duluan konsumsinya, ya. Ini soalnya, Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan Bu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi tentu saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata kasar, merendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pelajaran jarak jauh, dan hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek temannya. Hal ini mengganggu dan beberapa orang tua murid mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku dari Anto di saat pembelajaran jarak jauh. Bila Anda seorang kepala sekolah atau bila Anda misalnya seorang guru, penerapan disiplin apa yang dilakukan pada kasus Hana dan Anto? Mengapa? Ada yang mau mencoba untuk jawab? Oke. Kemudian ya kenal dulu nama Ibu Dian. Iya loh. Berdiri Bu Dian. Maju ke kamera Bu Dian biar kelihatan. Ya, saya BK di SMP 16. Kalau saya menjadi guru atau kepala sekolah dari Anto ini, saya yang pertama kali saya kayak penjelasan terkait apa sih yang membuat dia lakukan itu, sering menggunakan kata-kata kasar dan melihat kondisinya, sebelum melihat latar belakang kondisinya Anto, terus ingin tahu apa sih yang jadi alasan dia melakukan itu, dan bertanya apakah itu dampak positif dan negatifnya dari perbuatannya dia itu. Setelah itu menanyakan apakah menurutmu perbuatan itu salah atau benar. Kalau sudah ada diskusi yang enak antara guru dan anak, biasanya dia tenang jadi tahu bahwa yang dia lakukan itu ini salah ya. Jadi bukan dari kita yang menyalahkan, jadi dia tidak bisa disalahkan. Terus setelah itu baru untuk kedepannya gimana nih biar nggak melakukan aksi terus dan memaknai mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan. Mungkin aplaus dulu buat Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Ada lagi yang mungkin mau menjawab dulu?
Ada? Oke, kita bahas dulu jawabannya Budian. Sebenarnya dari jawaban Budian tadi itu sudah mulai masuk ke yang namanya penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada di situ ada meyakinkan keyakinan anaknya itu apa, kemudian ditanyakan kenapa dia melakukan kesalahan ini. Jadi di situ sudah ada istilahnya identitas stabilitasnya ada yang pertama, kemudian memvalidasi kesalahannya dengan menanyakan benar tidak sudah melakukan kamu, itu sama aja dengan validasi. Kemudian yang terakhir dengan apa? Menggunakan untuk meyakinkan permasalahannya. Jadi mencari pemecahannya, solusinya. Itu jawabannya Budian tadi sudah mencakup ke segitiga restitusi. Terima kasih Budian, jawabannya bagus sekali. Ya. Oke, next. Ini jenis 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, sama manajer. Nanti kita bahas dulu satu persatu. Ya Budian, monggo lanjut. Nih, untuk penghukum, biasanya kalau yang seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi dari fisik maupun kata-kata. Misalnya, terlambat, si A yang terlambat. Adi, kamu terlambat. Ada guru di depan. Terlambatnya karena ada peraturan sekolah kita paling tidak 5 menit ya. 5 menit atau 10 menit Budian? Sebelum masuk, bel masuk sisa sudah datang. 5 menit ya. Oke. Itu harus ada di area sekolah. Gerbang ditutup, area ini baru datang. Otomatis tunggu apa? Doa dulu selesai, baru dibukakan. Ya. Terus misalnya guru yang di depan gerbang bilang, karena kamu terlambat, kamu lari keliling lapangan 5 kali. Itu juga sudah memposisikan kita sebagai apa? Penghukum. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan hukuman yang secara fisik atau dengan verbal, misalnya hukumannya gini, kamu itu nak terlambat terus, gak bisa lah kamu. Kalau misalnya datangnya itu berangkatnya lebih pagi, kan bisa. Jadi kata-kata yang intonasinya sudah agak tinggi, biasanya itu juga disebut sebagai apa? Hukuman secara verbal. Ya. Jadi kalau di penghukum itu selalu ada kata ini. Terkadang itu yang sering pasti gini, patuhi aturan saya. Atau awas ya kamu kalau melanggar lagi, awas ya kamu kalau terlambat lagi. Itu biasanya. Hukumannya nanti lebih besar, 2 kali lipat, keliling lapangannya 2 kali lipat, dari 5 jadi 10. Jadi guru akan apa? Beranggapan semua masalah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa akan teratasi, tapi dengan cara dia, dengan aturan yang diperlakukan sama dia. Itu kalau menghukum. Ini biasanya yang bikin kadang kalau siswa kalau udah kita memposisikan sebagai penghukum, ada rasa dendamnya biasanya. Anak jadi marah kalau ketemu biasanya guru ini mana? Dia menghindar, tidak mau lewat di depannya. Dia nyari jalan lain. Biasanya gitu. Kalau kayak gitu biasanya kalau misalnya, loh kok guru itu? Dia akan sembunyi di sebelah temannya supaya tidak lihat gurunya. Ini yang harus kita hindari sebenarnya. Ya. Next kemudian. Yang kedua ini membuat rasa bersalah. Ini terkadang kita melakukan ini, saya pun kadang melakukan ini. Ya, kalau misalnya posisi yang ini suaranya biasanya kalem. Ini guru-guru yang kalem sekali biasanya gini. Ya, ada sana dari ini. Ibu sangat kecewa loh kalian tidak kerjakan tugas. Ini biasanya guru-guru yang kalem. Kalau saya kadang ya membuat rasa bersalah tapi nggak sekalem. Tapi tetap aja ya, suaranya agak tinggi. Kamu kurang wis disabari. Bu Ita sudah ini ngasih waktu. Mau sudah kasihan sama Bu Ita. Biasanya gitu. Ya. Itu jadi nanti di dalam diri anak itu akan ada rasa gini. Coba aku ngerjain tugas dengan lancar. Coba aku nyelesain tugasku. Pasti nanti guruku gak dimarahin. Ada kan gini. Kita kan ngomongnya gini. Ayolah, dikerjain tugasnya. Kalau kamu ngerjain tugas, kamu itu loh kan enak membantu ya. Nanti gurumu loh nggak susah-susah,
Untuk apa? Untuk nagih tugas. Masa kamu nggak kasihan? Nanti gurumu ditegur nanti sama kepala sekolah, ditegur nanti sama guru, biasanya gitu ya. Nah itu, jadi anak akan merasa bersalah. Di posisi ini biasanya murid itu mempunyai penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi ada rasa bersalahnya. Kemudian biasanya ada rasa di dirinya itu tidak berharga. Karena apa? Membuat orang lain merasa kecewa, terutama gurunya. Next, kemudian ini pemantau. Biasanya pemantau ini mereka berhubungan dengan peraturan yang ada di sekolah. Mereka melakukan ini, jadi ada datanya. Data peraturannya ini, nanti konsekuensinya ini harus diterapkan. Kalau ini enggak, ini kalau enggak gimana, kalau bisa diterapkan ini seperti apa. Itu biasanya itu gitu, ya. Jadi kalau ini biasanya ada gini terakhir. Misalnya apa? Kamu tahu peraturannya di sekolah apa? Biasanya anak jawab, iya Pak, atau iya Bu. Sekolah harus datang paling enggak 10 menit sebelum bel. Biasanya di sana, ya. Atau misalnya kayak gini. Berarti kamu tahu sanksinya apa? Di kelas saja. Pengalaman ini. Kalau dulu saya selalu gini, ya. Kalau mereka nggak mengerjakan PR misalnya, atau nggak mengerjakan tugas. Kalau sekarang nggak ada PR ya, tugas ya. Dan itu kalau saya memang menerapkan sebisa mungkin tugas itu diselesaikan di sekolah. Itu kalau saya. Jadi di rumah, maksud saya anak bisa mempelajari pelajaran materi yang akan datang, atau mengulang sebentar, atau mengerjakan tugas yang lainnya yang diberikan guru lainnya, ya. Jadi kalau di sini biasanya gini, kamu kalau misalnya tidak mengerjakan tugasnya, berarti konsekuensinya apa? Nilaimu kita kurangi ya, 5. Nilaimu nanti kalau misalnya terlambat sekian hari, kita kurangi ya, nilainya kita kurangi 10, biasanya gitu. Jadi kalau misalnya memantau itu biasanya mengandalkan hitungan, ada catatannya, ada datanya. Kemudian digunakan sebagai bukti kalau perilakunya itu memang salah. Khusus memantau. Jadi lebih ke arah peraturannya. Next, kemudian selain itu biasanya dalam budaya positif kita juga wajib menerapkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai kebajikan. Itu merupakan fondasi terbentuknya karakter seseorang. Karena kalau misalnya kita melakukan nilai kebajikan itu di lingkungan yang ada di sekitar kita, biasanya terbawa nanti sampai ke pembentukan karakter siswa. Setidaknya kita bisa membuat karakter siswa kita yang di lingkungan kita itu jadi lebih baik. Jadi kalau misalnya nilai kebajikan itu ada beberapa. Misalnya ada integritas, kemudian ada toleransi, rasa empati, kemudian jujur, dan beberapa dari kebajikan lainnya. Itu kalau kita terapkan sejak dini di murid kita, saya yakin nanti pembentukan karakter yang kita inginkan untuk murid kita itu akan terbentuk. Meskipun pelan-pelan, gak langsung dalam jangka waktu sekian minggu misalnya kita terapkan ke satu bulan. Tapi setidaknya contoh, kalau kita ngajarkan murid kita dari kalau nyambut pagi 6S, itu aja anak-anak udah kelihatan. Kalau misalnya gurunya tersenyum, terkadang saya ada anak-anak itu bilang gini, tadi pagi Bu Guru itu senyum saya sama saya Bu. Terus kalau tersenyum gimana? Iya Bu, saya jadi semangat. Ternyata gurunya cantik, kita disapa. Itu biasanya kalau anak-anak. Terus ya kita semangat Bu, kan gurunya baik, berarti nyambut kita datang sudah disambut. Atau misalnya kebiasaan misalnya untuk sholat jamaah, doa bersama bagi yang non muslim, itu juga bagus. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita itu bisa kita sudah kita terapkan dalam kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Ya, literasi, kemudian kultur dan sebagainya itu juga merupakan apa? Untuk manifestasi nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Dan kemudian ini tadi yang diterangkan kemudian segitiga restitusi, ya. Jadi penerapan untuk segitiga restitusi ini biasanya menggambarkan 3 elemen penting, ya. Jadi nanti ada integritas pengakuan identitasnya, kemudian validasi untuk kesalahan, yang terakhir untuk apa? Pemecahan masalahnya. Next, ini kegiatan
untuk pembuatan keyakinan kelas. Ini tabel T dan Y. Kalau yang di tabel ini, kalau misalnya hormat, berarti ini apa? Ini kita mendengarkan, terdengar, kemudian mengakui, kemudian ini untuk perilakunya. Jadi di sini untuk perlindungannya ada, kemudian untuk tindakannya ada. Jadi ini diterapkan di sini, ya. Yang ini untuk normalnya, hormatnya itu seperti apa? Jadi misalnya tampaknya kamu datang tepat waktu, kemudian menyapa gurunya dengan ramah ke temannya, kemudian mengambilkan barang, mengembalikan misalnya bukan barang dikembalikan, itu biasa ini. Kemudian yang tidak apa-apa, sering terlambat, kemudian gak acuh. Ini ada di murid kita sebagian, ya. Itu kalau misalnya ketemu sama gurunya pun kadang apa? Pura-pura tidak kenal, geloyor, ada jalan gitu ya. Nah, itu sebenarnya harus kita perbaiki, rubah dulu karakternya. Pelan-pelan tidak apa-apa. Misalnya kalau ada seperti itu, biasanya kalau saya biasa gini, melihat murid kita ya jalan gitu, biasanya saya gini, loh, balik gitu, Mbak atau Mas gitu, kalau saya gini, balik gitu. Dia balik, ya Bu, tadi lewat mana? Lewat sini Bu. Tahu gurunya ada Bu. Kok kayak nggak kenal gurunya? Kok kayak musuhan sama gurunya nggak disapa? Alasan mereka pasti satu, saya nggak kenal Bu. Tapi biasanya saya bilang gini, walaupun nggak kenal, kalau kamu tahu itu gurumu di sini disapa, setidaknya kamu yang bilang nundukkan kepala atau bilang selamat siang Bu, selamat pagi Bu, permisi Bu, itu aja. Dengan apa? Senyum. Biasanya seperti kalau dibilang seperti itu, tapi kita memberitahu murid kita juga jangan nadanya yang tinggi ya. Jadi nada-nada yang ya diajak kayak sama temennya, atau misalnya setidaknya nadanya jangan terlalu tinggi lah, kalem dikit. Ya. Next kemudian, ini segitiga restitusi. Kalau digambarkan ini, misalnya yang pertama, ini menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya di segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Satu apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu yang pernah melakukan ini. Jadi diterapkan, diyakinkan ke anaknya bahwa kalau kamu melakukan kesalahan ini, itu nggak hanya kamu. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Gak ada manusia yang gak salah, pasti pernah. Ya. Jadi diyakinkan ke siswa kita bahwa melakukan kesalahan itu wajar, tapi dengan bimbingan, dengan kata-kata yang setidaknya membuat mereka merasa, oh iya, aku salah. Melakukan ini aku salah. Jadi nanti setelah itu validasi tindakan yang salah. Apa? Misalnya kita nggak usah bilang kamu salah, enggak. Dari kita ngajak ngobrol, biasanya nanti kita kaitkan dengan ini, dia akan cerita. Misalnya kayak kemarin, saya lagi nerangkan, ya, tiba-tiba dia main HP. Saya nggak marahin, ya. Cuma apa? Saya ambil HP-nya. Jadi saya biasanya kayak gitu. Dia main HP, saya ambil HP-nya. Dia kan diem. Tapi saya bilang, nanti setelah selesai belajarnya kita, atau nanti setelah istirahat, kalian teman kita ya. Ya Bu, dan diem. Dan setelah itu nanti dia akan datang. Kalau kalian dia datang, saya tanya, kenapa? Nanti jadi, tadi waktu belajarnya kita kalian ngapain? Ibu ngapain? Ya Bu, saya main HP. Oh, main HP, asik ya? Iya Bu. Tadi apa? WA apa game? Saya tanya gitu kemarin. Tadi itu WA apa game? Itu Bu WA. Oh WA. Sama teman. Oh iya. Saya tanya, kalau WA saat pelajaran itu gimana? Iya sih Bu, salah. Harusnya kan kalau kesepakatan kelasnya kan saat pelajaran WA-nya di silent. Atau kalau misalnya mau dinyalain harus izin dulu ke Bu Ita. Apa ada ini kalau misalnya ada proyek penting, ya berarti yang dilakukan tadi apa?
ya Bu, saya ngaku saya salah. Jadi dengan sendirinya dia ngaku, ya saya salah. Kenapa? Saya main HP saat pelajaran. Kemudian setelah itu apa? Saya sebut, kalau tadi sudah bilang keyakinan yang keberapa ya kan? Gak hafal saya berita. Yang saya tahu saat pelajaran kita ada satu dari kesempatan kelas itu menyebutkan nggak boleh main HP. Kalau kamu kayak gitu, saya tanya, kalau kamu kayak gitu, ada nggak misalnya nanti kalau misalnya kamu main HP lagi, ada? Kamu mau melakukan apa? Dia diem biasanya. Kemarin itu diem terus lagi. Kayaknya saya perlu titipan HP saya deh Bu. Titipkan di mana? Ya di guru Bu saat pelajaran. Berarti dikasihkan gurunya. Iya Bu. Udah. Jadi dia nyari sendiri solusinya. Saya harus dititipin ini ke guru dan sebagainya ya. Jadi dengan gitu paling enggak kita sudah Pak solusinya anak akan mencari sendiri solusinya. Kalau mereka sudah menemukan sendiri solusinya, berarti penerapan kita terhadap segitiga institusi sudah dianggap kita berhasil. Budaya positif yang kita inginkan, yang ingin kita ciptakan di lingkungan kita, itu benar-benar sudah terlaksana. Jadi dengan melakukan budaya positif ini, kita membentuk itu membentuk karakter anak jadi lebih baik lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teorinya tentang budaya positif untuk di sekolah kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya? Tahu kemudian? Perkenalkan, nama saya Endang, saya di SMP 16 sebagai guru matematika. Jadi begini kita, saya baru banget dengar tentang budaya positifnya. Jadi pertanyaan saya adalah apakah yang tadi yang berfungsi sebagai penghubung, pemantau dan sebagainya itu bisa diterapkannya lebih dari satu ke anak? Misalkan yang bagaimana manajer sebagai manajer dan sebagai pemantau. Apakah kemudian diterapkan seperti itu? Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau posisi kita sebagai manajer itu kita sudah punya ketiga. Jadi sebagai pemantau iya, kemudian sebagai teman iya, kemudian sebagai pembuat rasa besar iya. Jadi tiga posisi itu kita, kalau di posisi kita di bagian manajer itu kita sudah menerapkan itu. Cuma kalau di posisi manajer kita istilahnya bimbing anak kita, bimbing siswa supaya apa? Supaya tidak melakukan pelanggaran lagi itu atas dorongan dirinya sendiri, atas kesadarannya. Tapi kalau kita melakukan posisi kita sebagai pemantau, itu nanti ada rasa marah. Kalau kita melakukan posisi kita sebagai teman, terkadang itu anak kita itu akan, kalau kita nggak bisa membantu, ya nggak bisa membantu masalahnya, saat misalnya ada masalah, kemudian kita nggak bantu, dia akan bilang kayak gini biasanya. Loh Bu, katanya teman, kok saya nggak dibantu ngatasi masalahnya? Itu biasanya. Jadi memang kalau yang paling bagus idealnya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Karena apa? Sudah mencakup 3 posisi kontrol yang sebelumnya. Itu aja. Oke, ada lagi? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu-ibu di sini? Oh iya, monggo. Dengan Ibu Liza. Perkenalkan, nama saya Ibu Liza. Saya di sini di SMP 16 sebagai guru informatika. Saya ingin bertanya kepada Ibu Rita tentang bagaimana menghadapi siswa yang dia memiliki percaya diri yang sangat tinggi dan dia itu hopeless banget. Nah, itu gimana cara menumbuhkan
percaya dirinya, supaya dia itu menghargai dirinya bahwa sebenarnya dia itu mampu, dan dia itu sebenarnya juga bukan anak yang apa ya istilahnya minder seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Riza atas pertanyaannya tadi. Gini ya, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa yang mempunyai rasa minder, istilahnya gitu ya Bu ya. Ya, minder banget ya. Rasa percaya dirinya itu yang benar-benar sangat kurang dan tidak tahu bahwa dirinya itu sebenarnya mampu, sebenarnya bisa, dan dia itu merasa kayak rendah diri sekali. Ya, monggo kita memberikan jawabannya kepada Ibu Riza. Oke, kalau yang ditanyakan Bu Riza berarti ada kebutuhan dari dasar manusia yang nggak terpenuhi. Kita terapkan dulu kebutuhan yang kita terapkan itu belonging dulu, loving. Jadi merasa diterima dulu. Jadi kita bisa ngomong ke anak ini. Misalnya, suatu saat kita ada diskusi dulu. Kita kasih tugas, kita bilang gini, kamu bisa? Ya diam aja. Oke, kita coba, kita lihat. Kamu kerjakan tugas ini sesuai dengan yang kamu mau. Minatmu di mana? Kalau misalnya, Bu, untuk misalnya pelajaran TK misalnya, Bu, saya itu senang menggunakan Canva misalnya, atau saya mau bikin desain gambar tapi gunakan ini aplikasinya. Ya apa? Silakan, oke. Ya. Jadi dia nanti rasa percaya dirinya akan mulai gini. Oh, berarti guruku membebaskan aku. Jadi kebutuhan dasar tadi untuk yang kebebasan itu juga diterapkan. Jadi nanti kalau dia udah kayak gitu dia akan kerjakan. Terus kalau sudah selesai, kita harus bisa penguasaan. Jadi tumbuhkan rasa bahwa hasil karyanya itu memang bagus. Meskipun misalnya biasa aja, tapi kita harus bisa ngomong. Misalnya kita tampilkan. Kita sudah tahu anak si A ini kayaknya bagus sekali. Tampilkan. Kita tunjuk. Kita slide, kita tunjuk ke teman-temannya, kita bilang. Cari dari tugasnya dia. Kayaknya misalnya ada sesuatu yang istimewa. Kita pas. Ini loh bedanya karya ini yang ini bagus, yang ini kelebihannya ini, yang ini kelebihannya ini. Kita tampilkan dulu kelebihannya. Kalau sudah nanti boleh gini. Oke, silakan anak yang sudah selesai mengerjakan tugasnya dipajang. Dengan memajang hasil karyanya, biasanya anak akan merasa apa? Diakui penguasaannya. Jadi apa? Diakui kemampuannya. Kalau sudah diakui kemampuannya, dia akan pelan-pelan merasa timbul rasa percaya dirinya. Ya memang nggak sekaligus, tapi kita harus bisa menerapkan itu memang beberapa kali, baru nanti bisa itu tumbuh dikit-dikit. Sekaligus dengan apa? Cara komunikasi. Itu Bu Risa. Ya, seperti itu tadi untuk jawaban dari Bu Ita. Jadi pendekatan secara interpersonal itu ya Bu Rita ya. Jadi diawali dengan pendekatan secara interpersonal pada siswa tersebut, diajak berbicara secara empat mata. Jadi secara individu dengan anak tersebut, kemudian diakui keberadaannya juga. Jadi setiap tugas-tugasnya, setiap ketika berada di kelas itu namanya itu kita panggil. Nah itu sudah bisa dikatakan sebagai kita itu juga respect dengan anak itu. Nah seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rita tadi, dengan misalnya tugasnya atau karyanya itu kita tempel atau kita pajang, kita pamerkan di depan teman-temannya yang lain atau mungkin dengan kelas lain. Jadi itu bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk memberikan atau menumbuhkan rasa percaya diri pada anak tersebut. Jadi paling tidak sudah kita akui lah, oh kamu tuh sebenarnya bisa nak, dengan oh ini loh karyamu sebenarnya tuh bagus, ditempelkan, dipamerkan ke teman-teman yang lain. Nah, jadi dari pendekatan yang secara interpersonal tadi bisa secara sedikit demi sedikit kita itu bisa untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak tersebut.
Ya, kurang lebihnya seperti itu Bu Ida. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan untuk budaya positif, segitiga restitusi maupun 5 kontrol guru tadi. Sudah cukup kan ibu-ibu? Oh, ada lagi ya, monggo Bu Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Ita. Saya mau tanya ya, nama saya Bu Lia, mengaku mata pelajaran informatika. Saya mau bertanya karena saya tertarik dengan materi yang segitiga restitusi. Saya segitiga restitusi tadi kan kita melakukan pendekatan dengan anak dan cara atau komunikasi bagaimana menyelesaikan suatu masalah dari sudut pandang anak tersebut ya. Misalnya ternyata anaknya tidak mematuhi atau dia tidak melakukan sehingga dia mengulang lagi kesalahannya. Nah, apakah kita akan memberikan tindakan atau kita melakukan itu dan berulang lagi? Terima kasih. Terima kasih Bu Lia pertanyaannya. Jadi dengan adanya solusi segitiga restitusi yang menyelesaikan masalah itu dari anaknya sendiri. Nah, kira-kira kalau kasusnya itu pelanggaran sekali, kemudian 2 kali, diulang lagi gitu ya sama siswa tersebut. Nah, ini bagaimana solusinya? Tindakan apa yang seharusnya kita lakukan? Gitu. Apakah kita menggunakan segitiga restitusi lagi atau tidak lanjut yang lain? Monggo Bu Ita. Oke, saya coba jawab ya. Biasanya ini sepengalaman aja ya. Kalau kita sudah menerapkan restitusi, segitiga restitusi, anak itu kan kalau di segitiga restitusi mencari sendiri penyelesaiannya. Jadi kita tanya, apa yang mau kamu lakukan supaya kamu tidak mengulangi lagi? Jadi kalau misalnya dia jawab, oh ini Bu kayak tadi main HP, Bu saya nanti mau nitip ke guru sebelum pelajaran. Saya tanya, ya oke, yang pertama, ada lagi yang mau kamu lakukan? Ya kan, kalau kemarin dia bilang, nanti saya akan ini Bu, ke teman saya ini Bu, untuk ingatin saya untuk matikan HP atau menitipkan ke guru. Kalau misalnya saya lupa untuk matiin atau matiin HP. Ada lagi? Ya, kalau saya melakukan lagi, nanti HP-nya boleh kok Bu dibawa, nanti orang tua saya ngambil. Itu. Jadi itu tindakan misalnya tindakan yang mau dilakukan anak kalau dia melanggar, itu yang kita tulis, kita yakini dia tidak akan melakukan lagi karena penyelesaian solusi permasalahan yang dia lakukan, pelanggaran yang dia lakukan, itu dia punya solusinya sendiri yang mau dia lakukan. Saya yakin biasanya tidak sampai berulang kali. Karena apa? Dia dengan sadarnya kan dari, oh iya, kamu kemarin kan ngomong seperti itu. Itu hebatnya kalau kita pakai segitiga restitusi. Jadi bukan kita, jadi anak sendiri yang akan bilang itu kalau ini yang akan saya lakukan kalau saya melakukan pelanggaran itu. Jadi dia sendiri yang istilahnya ide dari dia sendiri. Konsekuensi yang harus dia lakukan itu ide dari dia sendiri. Itu beliau. Sudah Bu Lia, sudah cukup kan? Ya. Jadi pada intinya seperti ini, ketika ada siswa yang bermasalah, kemudian di awal sudah dilakukan dengan cara segitiga restitusi, kemudian anaknya mengulangi kembali. Nah di situ tadi kan pada saat segitiga restitusi, anaknya kan sudah memberikan solusinya sendiri. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ita bahwa solusinya misalnya ketika dia melakukan kembali apa yang harus dia lakukan. Nah di situ misalnya ada tindakan, ya sudah Bu, panggil saja orang tua saya. Berarti di situ bukan kita yang memberikan solusinya, tetapi dari anak tersebut sendiri yang menginginkan ketika dia mengulangi lagi, berarti di situ dia menginginkan bahwa adanya panggilan orang tua. Berarti kalau misalnya kejadian, nah, jadi misalnya tidak menutup kemungkinan bahwa siswa kita mengulangi untuk yang kedua kalinya. Nah di situ kan ada catatan-catatannya. Oh ini nah, catatan kamu yang dulu, solusinya kalau kamu mengulangi lagi berarti ini ya. Oh iya Bu, berarti saya harus ini apa namanya bertanggung jawab bahwa orang tua saya harus dipanggil atau HP saya misalnya
harus diambil. Nah, berarti di situ, nah kita sebagai apa ya di situ ya, sebagai misalnya wali kelasnya atau yang guru kelasnya pada saat itu, nah tindakan yang kita lakukan ya sesuai dengan solusi yang diberikan anak tersebut. Jadi kembali lagi dari solusi atau segitiga restitusi yang memang kita tidak mengulanginya misalnya dari awal lagi, tapi kita lihat catatannya perjanjian atau keyakinan apa yang sudah dituliskan di situ. Ya, jadi seperti itu, guys. Sudah cukup nih, Ibu-ibu. Jadi diskusi kita untuk hari ini mengenai budaya positif, mengenai 5 kontrol guru dan segitiga restitusi sudah berjalan dengan lancar ya. Tadi sudah ada pemaparan dari Bu Ita mulai dari awal sampai akhir, dari bagaimana budaya positif, kemudian 5 kontrol guru itu seperti apa, kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia sendiri itu seperti apa saja, sampai pada segitiga restitusi. Nah, tadi juga kita sudah saling tanya jawab, saling berdiskusi. Nah, untuk sekarang kita merefleksi. Nah, kira-kira apa sih yang ibu-ibu rasakan setelah mengikuti diseminasi dari Bu Ita tadi, mulai dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang dirasakan kira-kira? Mungkin ada satu perwakilan yang bisa memberikan refleksi kalian. Monggo Bu Dian. Ayo, silakan berdiri Bu Dian. Refleksi dari saya senang sekali ya bisa mendapatkan rekomendasi dari Ibu kita tadi menjelaskan salah satunya terkait kita guru itu sebagai manajer, hukum dan sebagainya. Ada juga segitiga institusi yang itu bisa kita aplikasikan dalam mengajar. Terutama tadi juga teman-teman di sini banyak bertanya itu case-nya memang dari anak-anak kita sendiri ya Bapak Ibu, dari ibu-ibu ya. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat dan akan kita terapkan untuk anak-anak. Terima kasih Bu Dian atas refleksinya. Jadi ada rasa senang ketika mengikuti diseminasi dari Bu Ita ini. Kemudian ada rasa bermanfaatnya juga karena ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bu Ita ini memang istilah-istilah baru bagi kita semua di sini. Dengan adanya segitiga restitusi, kemudian 5 kontrol guru, dan apa dari kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri seperti apa. Nah, itu memang kita rasakan sangat bermanfaat ilmunya. Kemudian tadi, nah setelah itu tindak lanjutnya berarti tadi Bu Dian setelah mengikuti ini ada rasa untuk oh ternyata saya harus menerapkan hal-hal yang sudah dipaparkan oleh Bu Ita tadi, karena apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ita tadi itu merupakan bagian dari budaya positif yang harus dan memang kita terapkan untuk di lingkungan sekolah kita, bukan hanya diri kita sebagai guru, sebagai pendidik di sini, tetapi nantinya akan juga harus diterapkan oleh seluruh warga di lingkungan sekolah kita. Karena budaya positif itu bukan hanya untuk anak-anak saja, untuk murid kita maupun guru, tapi seluruh warga yang ada di sekolah kita. Nah, sehingga di sini kita sebagai pendidik, sebagai guru, memang seharusnya dan sepantasnya memberikan teladan, memberikan contoh sebelum kita memberikan menerapkan budaya positif kepada anak-anak. Nah, di sini kita sebagai guru harus memberikan contoh terlebih dahulu. Itulah budaya positif yang harus kita terapkan dan memang harus kita biasakan untuk diri kita sendiri dan anak-anak didik kita nantinya. Mungkin itu untuk diskusi hari ini, untuk kegiatan diseminasi hari ini. Saya berterima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua di sini karena sudah mau untuk menyempatkan waktunya hadir dan mau berpartisipasi tadi untuk menanggapi dari paparan Bu Ita gitu. Mungkin cukup
itu dulu dari saya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.